Kaum milenial kesulitan mempunyai rumah tentu bukan fakta baru. Tapi benarkah kondisi begitu hanya disebabkan oleh ketidakmampuan finansial para generasi langgas ini? Sudahkah pekerjaan rumah pemerintah dalam menyediakan perumahan layak huni dan terjangkau oleh rakyat dapat diselesaikan? Kekurangan pasokan rumah atau yang biasa disebut backlog bukan persoalan baru di tanah air. Majalah Sejarah Historia mencatat pada 1961 ketika situasi ekonomi Indonesia luluh lantak dan harga bahan bangunan naik pesat, tidak banyak rakyat yang mampu memenuhi konsep rumah sehat. Sebab pendapatan mereka pada saat itu tak sebanding dengan kenaikan harga bangunan. Akibatnya banyak rakyat mengurungkan niat membangun atau membeli rumah. Kekurangan rumah alias backlog pun terjadi. Tabloid Star Weekly menulis, Indonesia kekurangan 4 juta unit rumah tinggal pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itu. Atau dengan kata lain, 4 juta keluarga di Indonesia dari total populasi yang saat itu sekitar 97 juta jiwa sulit mempunyai tempat tinggal. Seiring bertambahnya populasi di Indonesia, kekurangan pasokan perumahan pun semakin membengkak. Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2010, backlog telah mencapai 13,6 juta unit. Ini nyaris 3 kali lipat dibandingkan 5 tahun sebelumnya yang masih berada di angka 4,8 juta unit. Dalam kurun 5 tahun itu, penduduk Indonesia telah bertambah sekitar 11,3 juta jiwa. Dari 226,3 juta pada 2005 menjadi 237,6 juta pada 2010. Dan dalam rentang waktu tersebut, tepatnya pada 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pembangunan 1.000 tower rumah susun sederhana yang rencananya dibangun di 10 kota metropolitan di Indonesia. Namun, pada akhir periode pertama pemerintahan SBY yaitu tahun 2009, program itu hanya terwujud 13,8%. Program itu nyaris tak terdengar lagi pada periode kedua pemerintahan SBY. Dengan misi yang sama, cuma berbeda bendera, pada tahun 2015 pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala mencanangkan program 1 juta rumah. 7 tahun sejak peluncurannya, program itu telah berhasil membuat sekitar 6,87 juta unit rumah tapak berdiri di seluruh Indonesia. Dengan komposisi 75% rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan 25% merupakan rumah non-MBR. 3 tahun pertama capaian alias realisasi program 1 juta rumah baru di kisaran 700 hingga 800 ribuan unit rumah. Saat memasuki tahun keempat, barulah capaiannya meningkat hingga lebih 1 juta unit. Pada tahun pertama pandemi melanda, jumlahnya sempat turun lagi hingga 965 ribuan unit. Namun di tahun lalu capaiannya meningkat lagi hingga 1,11 juta unit. Capaian tahun 2021 terdiri atas 826.500 unit rumah untuk MBR dan 279.207 unit rumah non-MBR. Rumah MBR yang berdiri antara lain dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 341 ribuan unit. Kementerian atau lembaga lainnya 3.080 unit, pemerintah daerah hampir 44.000 unit, pengembang perumahan nyaris 420 ribuan unit, CSR perumahan 2.270 unit, dan masyarakat 15.604 unit. Sedangkan rumah untuk non-MBR berasal dari pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan sebanyak 244 ribuan unit dan masyarakat 35.197 unit. Kendati begitu, program 1 juta rumah ternyata masih belum bisa menyusutkan backlog rumah. Alih-alih berkurang, angka defisit rumah malah bertambah menjadi 12,75 juta unit pada tahun 2020. Naik hampir 12% dari tahun 2015, di mana backlog rumah berada di angka 11,4 juta unit. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, angka segitu belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan mencapai 700.000 hingga 800.000 per tahun. Makanya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional disingkat RPJMN 2020-2024, pemerintah bertekad meningkatkan rumah layak huni dari 56,75% pada 2019 menjadi 70% pada 2024 mendatang. Untuk menekan backlog kepemilikan perumahan, Kementerian PUPR akan tetap menyalurkan subsidi perumahan kepada MBR. Jika dielaborasi, bantuan itu berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebanyak 220.000 unit.
Kemudian subsidi bantuan uang muka atau SBUM 220.000 unit. Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA untuk 109.000 unit di tahun ini. Ada pula bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan BP2BT sebanyak 22.586 unit, serta sarana multigria finansial 10.000 unit. Dan supaya program-program subsidi tadi berjalan di tahun ini, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar 28,2 triliun rupiah. Sebagai informasi, capaian kinerja subsidi perumahan FLPP, subsidi selisih bunga dan BP2BT sejak 2015 hingga 2021 mencapai rata-rata 200.000 unit per tahun. Sedangkan untuk SBUM mencapai kurang lebih 139.000 unit per tahun. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PPDPP Kementerian PUPR menyebutkan, per 10 Agustus 2021 telah menyalurkan dana FLPP sebesar 72,02% dari target 157.500 unit pada tahun 2021 atau sebanyak 113.438 unit. Nilainya berkisar di angka 12,37 triliun rupiah. Ini adalah realisasi penyaluran dana FLPP terbesar dalam kurun 11 tahun terakhir. Lebih besar dari realisasi FLPP tahun 2020 yang senilai 11,23 triliun rupiah untuk 109.253 unit rumah. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PPDPP mengungkapkan, total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 2021 telah tercatat sebanyak 878.293 unit atau senilai 67,96 triliun rupiah. Dari sisi permintaan pasar, rumah tapak memang masih diminati oleh mayoritas pencari properti. Deputi CEO 99 Group Indonesia Wasudewan mengatakan, sepanjang 2020 hingga 2021, sebanyak 84,1% pencari properti adalah pencari rumah tapak. Sedangkan sektor lainnya seperti tanah, apartemen, dan perkantoran hanya sekitar 15,9%. Mereka yang mencari rumah tapak dengan harga di bawah 400 juta rupiah pun naik sedikit, dari 37,9% pada semester pertama 2021 menjadi 39,1% pada semester kedua 2021. Tren lainnya, permintaan atas rumah seharga 400 juta rupiah ke atas turun. Ambil contoh, permintaan atas rumah seharga 400 juta rupiah hingga 650 juta rupiah yang turun 1,1%. Demikian juga permintaan atas rumah seharga 650 juta hingga 1 miliar rupiah turun 0,6%. Meski begitu, ada sebuah fakta yang tidak seharusnya diabaikan oleh siapapun, yakni 80% kaum milenial di Indonesia tidak mampu membeli rumah. Hal ini yang kemudian menyebabkan perumahan belum mencapai lebih dari 50% okupansi. Sebuah survei yang dibuat Ravelio menyebut, Indonesia memiliki lebih dari 63,5 juta milenial dengan rentang usia 21 hingga 36 tahun dengan gaji rata-rata di bawah 10 juta rupiah. Kondisi itu yang menjadi alasan generasi langgas tidak memiliki kemampuan untuk membayar uang muka rumah maupun membayar cicilan KPR. Atau kalaupun ada yang harganya bisa mereka jangkau, itu tidak sesuai dengan kriteria mereka. Misalnya, karena lokasinya yang jauh serta minim fasilitas. Berikut alasan milenial belum membeli rumah. Sesaat lagi, Rapor Ekonomi Indonesia 2021 tetap di Fakta Data.